Assalamualaikum teman-teman mahasiswa. Sekarang kita masuk pada pertemuan ke-12 dalam mata kuliah Manajemen Bisnis di Indonesia, Mikro, Kecil, Menengah, Korporasi, Enterprise, dan Konglomerasi. Sekarang kita akan membahas lingkungan bisnis di Indonesia bersama saya, Ricky Dahlan. Deskripsi mata kuliah Manajemen Bisnis di Indonesia ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, strategi, dan praktik manajemen bisnis di konteks Indonesia. Teman-teman mahasiswa akan mempelajari dinamika bisnis mikro, kecil, menengah, korporasi, enterprise, dan konglomerasi di Indonesia. Mata kuliah ini juga akan membahas peran bisnis dalam ekonomi Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang ada. Mata kuliah manajemen bisnis di Indonesia, mikro, kecil, menengah, korporasi, enterprise, konglomerasi, tujuannya adalah pertama, memahami evolusi bisnis dan mengenal teori serta pendekatan manajemen. Kedua, memahami pemasaran di Indonesia serta operasi dan manajemen rantai pasok. Ketiga, memahami konsep dan praktik sumber daya manusia, keuangan, dan akuntansi. Keempat, mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian dan pemanfaatan teknologi untuk inovasi. Kelima, memahami pengendalian manajemen serta prospek ekonomi digital dan UMKM di Indonesia. Keenam, memahami lingkungan bisnis di Indonesia serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan motivasi. Ketujuh, memahami komunikasi dalam organisasi, menguasai perencanaan strategis, dan menganalisis studi kasus perusahaan di Indonesia. Daftar isi: pertama, studi kasus. Kedua, menjelaskan kondisi lingkungan bisnis di Indonesia dan perkembangannya sejak kemerdekaan. Ketiga, memahami lingkungan eksternal dan internal serta analisis dalam bisnis. Keempat, menjelaskan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan bisnis di Indonesia dikaitkan dengan poin sebelumnya. Kelima, memberikan analisis contoh bisnis yang berhasil berkembang pesat secara nyata berkat memanfaatkan lingkungannya, faktor eksternal dan internal, serta manajemen yang baik. Studi kasus kesuksesan bisnis e-commerce Tokopedia. Tokopedia didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dengan visi untuk mendukung UMKM di Indonesia melalui platform digital. Keberhasilannya dicapai dengan pertama, lingkungan eksternal, yaitu dengan memanfaatkan peningkatan penetrasi internet dan budaya belanja online yang berkembang. Kedua, faktor internal, sistem operasional yang andal, tim manajemen yang kompeten, dan dukungan investor seperti SoftBank. Hasil menjadi salah satu unicorn terbesar di Asia Tenggara dengan jutaan pengguna aktif setiap bulan. Pertanyaan pemicu, apa peran teknologi digital dalam mengubah landscape bisnis di Indonesia? Kedua, bagaimana Tokopedia memanfaatkan faktor internal dan eksternal untuk berkembang? Ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi Tokopedia saat ini dan bagaimana perusahaan dapat mengatasinya? Jawaban singkatnya, pertama, peran teknologi digital yaitu membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan inovasi baru. Kedua, pemanfaatan faktor. Tokopedia memanfaatkan tren belanja online eksternal dan kemampuan teknis internal untuk membangun platform yang andal. Tantangan utama, persaingan ketat dari pemain lokal dan internasional, dapat diatasi dengan inovasi teknologi dan memperkuat jaringan logistik. Menjelaskan kondisi lingkungan bisnis Indonesia dan perkembangannya sejak awal kemerdekaan. Periode awal kemerdekaan yang sering kita sebut ini adalah masa Orde Lama. Pada masa ini Indonesia baru saja merdeka dan tengah membangun jati diri sebagai sebuah negara. Ekonomi Indonesia saat itu sangat bergantung pada sektor agraris dengan struktur ekonomi yang masih dikuasai oleh warisan kolonial zaman penjajahan Belanda. Konflik internal dan perang kemerdekaan menjadi penghambat utama perkembangan bisnis. Kebijakan. Salah satu kebijakan utama adalah menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda melalui Undang-Undang Nasionalisasi pada tahun 1958. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kontrol ekonomi kepada pemerintah Indonesia. Hambatan, yaitu infrastruktur yang masih sangat minim akibat kerusakan perang. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga produktivitas tenaga kerja juga rendah. Ketiga, keterbatasan teknologi dan akses ke modal internasional. Tapi kemudian mampu memberikan lapangan kerja bagi lebih dari 400 karyawan. Proses pengembangan bisnis ini tentu saja melibatkan banyak aspek dari yang kecil hingga skala besar. Kedua, periode Orde Baru, yaitu ketika pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto membawa stabilitas politik yang signifikan meskipun sering dilakukan dengan cara yang otoriter. Stabilitas ini menarik investasi asing secara besar-besaran. Dalam hal pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan listrik menjadi prioritas. Hal ini mempercepat konektivitas
konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan bisnis. Ekonomi terbuka, kebijakan deregulasi dan privatisasi yang diterapkan menarik banyak investor asing. Misalnya, kemudahan mendirikan usaha dan insentif pajak bagi perusahaan multinasional. Tantangan, ketergantungan besar pada utang luar negeri untuk membiayai pembangunan. Korupsi yang merajalela melemahkan efisiensi ekonomi. Periode reformasi sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, dalam hal demokratisasi, era reformasi ditandai dengan kebebasan politik yang lebih besar, termasuk dalam hal partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengambilan kebijakan. Ekonomi digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology sejak awal tahun 2000-an menciptakan peluang baru di sektor digital seperti e-commerce dan startup teknologi. Indonesia menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Fokus berkelanjutan, bisnis modern mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah.